3 menit. Karena lupa jabatannya apa satu persatu, yang paling Pak Kesman ini, dan yang paling akrab saya Ateloy itu. Karena itu bahasa yang paling milenial. Oke. Saya sebenarnya sangat capek ya, karena satu hari bisa 2 kali ceramah. Tapi karena ini menyangkut nama daerah tempat kelahiran saya, Sumenep, dan minta tolong saya untuk hadir untuk ketemu para pendekar-pendekar hukum di sini. Jadi kalau kemarin masih pesilat hukum, dengan datangnya saya ke sini, mereka yang hanya pesilat bisa menjadi pendekar hukum. Artinya pendekar hukum bisa turut membantu masyarakat menyelesaikan keadilan, sehingga pihak yang dibantu oleh kita merasa puas. Bahkan orang yang menganggap kita ini lawannya juga merasa puas, karena kita menggunakan keadilan. Dan itu ada kata-kata keadilan itu dalam budaya Madura, yang mengerti budaya Madura, yaitu membakna itu bisake aceh nobikan orang. Anda tampil menjadi pesilat atau pendekar ini, takut sampai ada orang yang benar dipersalahkan, kan begitu. Orang yang salah dibenarkan, kan begitu. Dan ini yang akan mengharumkan nama Anda kelak di akhirat. Jadi sebenarnya apa ada wartawan juga sih? Banyak. Ya. Jadi yang ingin saya katakan di sini, menginginkan bagaimana kita sebagai orang Madura yang diberi kesempatan oleh UUD 45 untuk tampil dengan budaya Madura. Masa kita sebagai orang Madura mau tampil sebagai orang Sulawesi, kan tak cocok. Sekarang masih ada tabelnya, ya, tabelnya. Saya tidak menuduh, tak usah diberitakan tak dapat sebuli banyak yang Madura tak pantai. Saya tidak mengatakan gitu, ya. Tak mengatakan. Tapi mengetes, ini saya boleh duit ya. Jadi kata-kata sapaat tani bekal lapangan itu maksud Madura. Cek sampai tanah itu tak eta meni sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Cek sampai tak sekna edina tak ekalak jugokna sehingga orang Sumenep untuk yang dulu keren untuk melihat kekse. Jangan sampai ini belum tuduhan. Ini ada hubungannya baca-bacaan Sumenep ya, kenangan kenani katoluena baru ini. Saya menemukan ini yang paling banyak justru di Bangkalan dan di Pamekasan. Karena di Bangkalan itu masih ada budayawan namanya Pak Doi, Pak Doi. Kemudian di Sampang ini dicalonkan sebagai penerima anugerah kebudayaan. Orang Nyoates namanya Pak Ustom, ahliom. Nyari Sumenep, pola negara kita. Saya tidak mengatakan tidak ada. Di mana tim Barat lahan Bedeng, tapi banyak saya almarhum. Penerusnya yang mungkin bukan tidak ada,
penerusnya yang belum muncul. Jadi saya ini ngasih yang buat kan, tak maka ada belum muncul. Nah ini sangat diperlukan karena hukum itu dekat sekali dengan budaya. Contohnya orang yang terlanjur gampang nyerocos, gampang bicara, tidak diperhitungkan akibatnya. Itu ada dalam buku pengajaran sekolahan kelas 2 kan. Monyet ngaret bintang nyemesada menota sambi kia lirsa alir tada kasta nang ada ki kasta budi kia. Karena itu ketika bicara harus dipikirkan, nyopret tidak menyakiti orang. Ini nasihat saya, tidak ada kritik. Sudah habis kritik ini. Habis kritik. Saya justru pergi kemana-mana, keliling Asia Tenggara, keliling Eropa, keliling Asia Selatan. Justru karena saya tidak mau kritik, tak mau kritik, menggunakan ilmu nareng songenak saya bocah aja besok ingin sesuatu, tapi yang diminta tidak sakit. Contohnya, kalau saya ke Ambon, di zaman kerusuhan Ambon, saya 9 kali ke Ambon, diminta untuk menenangkan masyarakat Ambon. Sehingga saya dapat puisi tentang orang cantik di Ambon, namanya Sonya, guru SD kelas 4. Ya. Raden kikina kote dan kolekna betelan. Yang kolekna betelan. Tapi karena akhlaknya sangat baik, saya tertarik kepada dia. Bukan tertarik untuk kawin. Kok saya sudah umur 50 waktu itu. Ya. Karena ingat 70 karena waktu itu ada perayaan di Hotel Natsepa di Ambon. 70 tahun Zawali Imron yang dilaksanakan oleh Universitas Paramadina. Yang rektornya waktu itu Anies Baswedan. Di Ambon itu ada makanan yang khas Ambon, Tajina sagu itu diambil dari sengaja di sini dari Bungkana dari Bundai, bukan Bungkana dari Bundai kalah benar dipakai tepok itu dijadikan tajin, namanya papeda. Jadi papeda itu mon ikat lumeh tajin isendo tajin lumeh kita pakai tajin dari saya bikin puisi dan ini salah satu puisi terbaik di Indonesia atau mungkin Asia Tenggara, sebab sesudah itu saya mendapatkan dia penyair terbaik Asia Tenggara di Thailand, bukan di Indonesia. Saya dapat Asia Tenggara itu bukan di Indonesia. Indonesia sampai sekarang ini belum bisa ya, memberikan hadiah sastra Asia Tenggara. Bunyinya puisi itu begini. Tersenyumlah Sonya, namanya Sonya. Tersenyumlah Sonya dengan bibir kembang pala, agar laut dan langit makin sempurna biru. Jadi seandainya Sonya tidak tersenyum, langit dan laut tidak sempurna biru. Birat cinta
Ini mendingan Cina roba, menurut Cina roba, nomor saya cek tadi roba. Ini namanya kita salah lima, kita nomor sakit terus semua. Terusnya melah lagi soalnya, ajari beta kelembutan beda, ajari saya kelembutan beda. Selepasnya dunia takkan. Tapi ajari beta kelembutan beda agar hatiku yang dalam seperti parang mau bersujud kepada Tuhan. Jangan marah soalnya kalau beta ingin berbisik di telingamu. Beta ingin menyatakan cinta kepada Indonesia. Menyatakan cinta kepadamu, paling hadiahnya gender baik. Tapi karena menyatakan cinta kepada Indonesia, hadiahnya menjadi Asia Tenggara. Jadi betul kalau beliau itu mengharap tadi bahasa, artinya bahasa yang tegurangnya tidak menyakitkan. Saya pernah menegur presiden. Buka di sini agar Indonesia itu tahun 2019 saya tidak mengatakan jekutnya zaman dulu bukan presiden, bukan bentar lagi bukan misalnya intelektual Indonesia benar-benar presiden intelektual Indonesia jekutnya zaman dulu bukti hati Cina, tapi saya tidak mengatakan kasar seperti ini jelek. Apa yang saya katakan di puisi itu judulnya telur, bukan cakung, bunyinya judulnya telur. Dubur ayam yang mengeluarkan telur lebih mulia dari mulut intelektual yang hanya menjadikan ucapan begitu atau Pak Jokowi pun buka sebentar lagi. Bapak mengeman sudah lagi ini kasar, dimelayukan tidak mengeman sudah lagi dan begini. Bulina aja mesti makan warteg. Lebih murja dari coloknya intelektual, sekuncar acinci telur ada. Anda ini murid-murid saya. Jangan sampai ada anak Riau itu jadi anak saya. Jangan, ya anak Riau kelawar, begini. Ketika dia nanya ciri apa kenalannya, ya saya muridnya Pak Sawabi. Tahu siapa? Sawabi Imran. Tidak benar kamu bahasa Indonesia yang jelek. Sawabi Imran ini pakar bahasa Indonesia. Makanya yang semenjak berbahasa Indonesia yang baik. Dan karena Sumenep Makassar ini sopir besar Indonesia, sopir besar Indonesia sampai pada halaman juga. Sebab ternyata yang membuat bahasa Indonesia itu yang Makassar, Pak Tabrani namanya, pahlawan nasional sekali. Dan dia berdebat dengan Menteri Penerangan Republik Indonesia itu namanya Profesor Dr. Muhammad Jamin. Muhammad Jamin bahasa Indonesia ketika Sumpah Pemuda kami bangsa Indonesia berputra putri Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kemudian Jamin berbahasa satu, bahasa lain. Tak berani Pak Hasan itu jangan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu bahasanya orang Riau, tapi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita
bahasa Indonesia. Akhirnya jadi pahlawan. Itu tentara yang maju. Yang maju ini tentara Aceh Sotra. Ya, saya kalau abot tadi itu lambut kuda sosokan, itu namanya sosokan. Namanya baca, masih ingat? Yang harganya 4 juta, 10 juta. Saya ke Ambon, ya. Tiba di sana dia telepon, tapi dia mau lihat saya 5 juta. Cik, belum ngomong, belum bicara. Amplop dibagi dia mau lihat. Dia kata ngikuti bandara. Saya pakai teori Madura, Aceh Sotra. Mau tak Pak, benar gubernurnya Pak Cornelis, kalau tidak itu Pak Cornelis. Buatlah habis. Saya tanya sama Pak Gubernur, Pak Gubernur, kalau itu permata bacaan yang baik itu gimana itu Pak? Darinya, saya takut pilih itu Pak. Takut Pak Kiai butuh bacaan berapa? Ya 1 Pak. Besok ukuran berapa kalau saya 8 ya takkan berapa kali. Tak pernah minta Pak. Tidak minta kerja apa-apa. Lima saya berapa? Masa bukan bertanya lima saya. Goreng saya jual itu. Saya jual permata batang. Kalau yang kita berapa? Itu saya tombak barang-barang macam-macam. Aku Pak nomor berapa biar nomor pemuda nomor ini. Besok dia datang hotel. Yang terakhir untuk hotel. Tapi siangnya masa lebih impor banyak yang dimantau dan di kompor. Kalau kompor berapa ditanya tak sampai 2 deh. Ada domba kalau mantau di kompor. Tapi itu sebuah cara orang yang saya ada. Tidak. Pak, saya mohon bisa ngomong pulang di permata tak bagus, lami saya gimana. Tapi kalau pengacara gimana saya kasih pilih masa salah. Soal bahasa ya, saya akan cari cara-cara yang lain Anda, kalau urusan hukum Anda gitu. Sudah, saya punya pengalaman. Ini tentang bahasa ini, para Sumenep ini sebenarnya ahli di dalam sastra. Kalau tidak ahli, saya kan tidak menjadi penyair terbaik di Asia Tenggara. Tidak diundang sampai ke Belanda, ke Jerman, ke Prancis. Jadi sekarang ilmu juju korowa kale boleh, sare boleh. Saya begini pengalaman. Saya diundang ke Aceh tahun 2000 tetap. Yang jemput saya ke bandara namanya Evi Dawati. Dan film Keluarga Cemara itu dengan Novia Kolopatnya. Evi Dawati namanya. Ya namanya bintang film, dia cantik. Cuma saya tidak tertarik karena sudah punya di rumah. Paling menarik, saya oleh Evi Dawati itu dia bilang, Pak Kiai capek, minum kopi nanti Pak Kiai. Saya ingin tidur. Justru kalau Pak Kiai ingin tidur, minum kopi Aceh. Punya lurus. Kenapa kopi Aceh bisa bikin gantung? Karena sesangnya itu ini kopi Malolo, ada giginya ganja. Cak naon mah tak haram, jadi kita mabuk pun tak dapat tangan. Nih, ini tidak penting, yang penting di Aceh itu
seminar pertama saya gagal. Saya gagal karena saya formal. Biasalah kayak pejabat di Jakarta. Heran saya, orang Aceh itu ganas-ganas. Matanya sambil Atanya bertanya itu sambil pintar-pintar. Akhirnya saya bertanya kepada pimpinan redaksi Serambi, kok saya itu gimana Pak? Itu udah sampai ini kan sastrawan dan kiai, drama agama saja besok. Dan ini saya cerita kepada Anda, memang juga menjadi orang di Aceh sana. Itu pameran buku nasional diletakkan di Aceh. Jadi begitu saya tampil disuruh berceramah agama kan, saya tampil sombong imkan, walaupun disebut kahak, orang Aceh kentok, kok ada kahak kayak Cina. Dan saya kaki corona ini namanya sampai itu lama ini juga macam-macam juga ya, tapi ajaran saya iya, ajaran itu tak betul. Dah saya naik ke atas dekat sombong pakai benar dipakai ayat dua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kata jadian kita ini Cina kok bahasanya akan mengharapkan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian saya hanya bilang begini, itu ada persoalan sebelumnya. Orang Jawa tidak boleh ceramah di Aceh tahun 2004. Jadi saya dari Sumeneb. Padahal sebenarnya saya ini tak maju. Hidup saya dari Kudus. Di tiba-tiba saya langsung saya dari Jawa. Boleh kedua kerja. Tapi saya bukan orang Jawa. Saya dari sebuah pulau di timurnya Surabaya, namanya Pulau Madura. Pulau apa itu? Orang Aceh sangat membutuhkan karyanya orang Madura. Orang Aceh kalau mau makan perlu ikan. Ikan supaya sedap perlu diberi garam. Nah, garam itu buat di pulau saya yang mengerjakan kakak-kakak, saudara-saudara saya. Saya dari pulau darah. Karena itu saya datang ke sini jangan dianggap sebagai tamu. Karena garam Madura sudah ada di dapurnya semua orang. Nah itu penyalam tanda jaya ada pokok berumur. Jadi ini adik-adik sebagai penasihat hukum, sebagai wartawan, sebagai LSM nanti usahakan di Timur Pak Sabar mau ya insya Allah ini. Jadi saya kalau jatuh cinta dulu ya, saya tidak mengatakan aku I love you, anak bukti tidak. Tapi apa yang saya katakan ingin tahu? Inginkan aku mencium sedikit itu yang melekat di ujung sepatumu. Saya bisa memberikan bicara. Aku jago. Jadi Anda wartawan ini pembela ini kalau mau ada di Malang 5 hari, pamitnya kepada istri harus pakai bahasa yang indah. Mau letak sengar-sengar. Ini saya ambil apa enggak?
Karena istri itu kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu istriku selalu mekar laksana melati yang harum dalam hatiku, jangan larang aku selalu hormat dan melindungi padamu. Tahun 2000 hitung ya, saya mau cerita, tapi menarik ceritanya atau enggak? Apa saya berhenti? Saya waktu itu tahun 2001 itu, Jumat Agustus, saya kita sokok ke Jogja. Nah saya ini jelek-jelek anggota Kasuha, Komite Seni Budaya untuk HAM Aceh. Makanya saya diminta pidato dan tak sokok seperti ini. Yang udah nggak kilo, belum sokok. Tapi yang kemungkinan mengajak tak jelok, tak mengajak tak jelok, ya, saya tak sokok. Saya dulu ada ibu di sebelah sana. Kan sebagian orang salaman dengan saya itu ada yang cium tangan. Nah, karena dia itu cium tangan. Ibu itu masih muda. Lihat saya terus. Tidak itu orang yang di samping saya. Orang yang di samping saya pergi. Tinggal saya itu. Kemudian ibu itu datang. Boleh duduk di samping Romo. Saya disangka pastor. Pastor itu kan memang lembut wajahnya. Ini terus terang. Tak dek badannya saya pergi Imron kan. Saya keras. Romo, lo kok bilang Romo? Iya, saya sibuk senang sekali ketemu dengan Romo. Tinggal di mana? Ya, saya tinggal di Karakajen. Nomor berapa Romo? Apa yang terjadi? Sorenya dia sudah mengantarkan buah kepada saya. Ibu itu disangka saya tidak baik. Sedang saya nginap di rumahnya, bukan rumah saya, itu rumahnya saya Nalai Vinta. Rumahnya saya Nalai Vinta. Seminggu kemudian saya Nalai Vinta telepon saya. Pak Kiai, ini ada orang perempuan cantik ngantar buah untuk jenengan. Saya bilang bahwa jenengan di Madura. Itu Timon orang itu. Pak bagus, tak lanyalah, begini-begini rajin tak elek-elek ya. Ini kata ucapan Madura dan begini-begini. Cukup bulus lek macam berenang melebendeng kagese pote rengse bagus tata ramana mone panting magelok ate. Kembali kepada kata kerama. Saya menginginkan apa ini namanya PBH ini. Ya, itu tata keramanya bagus. Ya, itu insya Allah kita yang akan dipilih oleh orang. Dan saya cerita ada dokter hukum kumlok. Siapa namanya? Namanya Matsina. Dosen di Brawijaya dan di Poline Malang. Siapa bapaknya? Bapaknya orang mikir cukup.
apa namanya nelayan, seropeng sinar. Sekarang jadi guru besar dan dia mencetuskan, kenapa dia pulang? Karena disertasinya itu judulnya pasal-pasal karet dalam bahasa hukum dan undang-undang di Indonesia. Dia berani seperti itu. Ya, karena konsultannya saya. Tak tangkap, tak dengar ada wawasan ilmiah. Banyak bikin studi-studi kritis tentang pasal-pasal karet dalam hukum dan undang-undang di Indonesia. Jadi dicari kelemahan bahasa hukum itu yang ada di Indonesia dan ditolak oleh dua orang promotor. Akhirnya sudah frustasi Pak Cik, boleh frustasi bahwa dua orang yang minta pembimbing tangga, promotor tangga. Pak Cik nyereh. Doktor muda, saya profesor muda yang baru datang dari Amerika. Oh, baru dia Amerika. Dia masuk sini kayak seorang muda. Model sendiri, model slow. Jadi begitu datang ditanya, kenapa Pak Sawawi nyuruh ke saya? Kalau ke jenengan, karena jenengan seorang reformer akan bikin, kata Pak Sawawi. Ya Pak Sawawi bilang begitu. Iya, ya sudah. Rasanya tapi kan maju. Kemudian profesor yang menolak pertama itu jadi ketua Dewan Penguji. Kebetulan orang Madura di Brawijaya. Saya diundang untuk hadir. Nah, apa pertanyaan Profesor Dr. Ketua Dewan Penguji itu? Saudara Romo Venus menulis disertasi dengan judul studi kritis dengan pasal-pasal karet pada undang-undang dan hukum di Indonesia. Apa kesalahan bahasa yang paling nyata dalam hukum dan undang-undang di Indonesia? Ingin tahu jawabnya Sina? Ingin tahu? Dia kata bahwasanya di awal kalimat, bahwasanya itu kata sambung yang harus di tengah kalimat, tidak dibenarkan di awal kalimat. Oke, cak. Sesudah itu pertanyaan kedua nggak bisa, dia sudah shock. Kita jawabannya karena itu bilang begini, penguji itu bukankah itu hanya salah kaprah Romo Venus? Kata-kata salah kaprah tidak bisa digunakan untuk membenarkan sesuatu yang salah, apalagi di bidang hukum. Ada tamunya dan lulus umroh. Nah sekarang kelebihan dari Sinan itu, karena ahli bahasa hukum di Indonesia hanya Sinan, yang satu Amatan Amerika. Jadi Sinan itu sering diundang untuk menjadi saksi ahli ketika terjadi perdebatan tentang bahasa di dalam hukum dan undang-undang di Indonesia. Saya menceritakan ini anaknya orang mancing, anaknya orang apa? Nelayan bisa jadi dokter. Saya berharap setiap model-modelnya, model-modelnya yang mempunyai S2, S3 sekali, S3 sekali, dan dia mana aku, ya. Dan kalau ikut saya ada kurangi makan, jangan terlalu banyak makan.
menurut teori kesehatan kan banyak makan itu kan bikin cerdas. Tapi saya juga apa itu atau orang ini adalah bisa. Dan itu pengalaman saya. Saya biasanya ada tahu ijazah saya tidak palsu, SR 6 tahun tidak ada. Tapi saya ngajar di IS tidak. Jadi saya kalau kebagian mahasiswa saya di sekarang UN dulu izin malam gitu. Siswanya orang-orang yang menjumpai saya. Jadi saya mohon adik-adik ini bukan hanya menjadi advokat, tingkat ilmu advokat. Enggak harus. Waktu isu menep ini ada pembela yang bagus namanya Mister Mo. Terima kasih. Sampai tahun 60 itu ya jawabnya saya pada Mister Mo pernah regen. Saya mohon adik-adik belajar. Buktinya ya, pokoknya senjata apa orang tak kecil macam saya saja bisa ngajar. Saya boleh lapor sama Anda. Saya tokoh insan Pancasila nasional. Dapat bintang saya. Kalau ingin lihat datang ke rumah. Tapi kalau dipakai di sini kan tidak. Itu dia ada upacara di lapangan. Ya itu baru saya pakai. Jadi ini nasihat saya ini terasa pada dulu bagaimana Anda menjadi advokat yang harus, ya, harus karena apa yang Anda lakukan bahkan terhadap advokat lawannya lawan Anda tidak menyakiti usaha tadi. Kalau berinvestasi bagus. Terlalu lama saya tidak ini lagi. Ada yang mau bertanya? Yuk, satu atau dua yang mau bertanya. Tapi ya, dari apa yang saya sampaikan tadi cukup. Saya cepat yang mau mengantarkan, siap untuk mengantarkan. Akhirnya kalau pakai Madura Monserena Serekoneng Kakek pot dari ke porah. Cakep. Serena kau ya tuduh torta oneng. Salah lopotnya manis aku. Kalau Jakarta pakai bahasa Jakarta yang lebih pop lebih ini. Pohon durian berbuah kedondong. Sekian dulu dong. Akhirnya semenep kotaku PBH Jatim sayangku, jejakku ku tinggal di sini, tapi semua dibawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.